Yang namanya memotret sebuah sesi portrait, baik itu untuk kebutuhan keluarga, pertemanan, sosialita, atau sejenisnya, itu adalah salah satu lini sumber uang saya ketika saya tidak sedang memotret wedding. Dan di video kali ini saya akan share 7 tips yang bisa teman-teman lakukan ketika teman-teman harus atau mau tidak mau, atau akhirnya tiba momentumnya teman-teman punya satu klien atau sekelompok klien cewek-cewek seksi yang meminta teman-teman untuk memotret mereka sedang liburan, sedang staycation di sebuah tempat-tempat yang menarik seperti di Bali, Lombok, Labuan Bajo, dan sejenisnya. Stay tune teman-teman, kita ketemu beberapa saat lagi. Halo teman-teman semua, nama saya Bima Aditya. Terima kasih sudah datang ke channel YouTube saya. Di video kali ini saya akan sharing tentang 7 tips yang bisa teman-teman lakukan ketika akan memotret sekelompok atau grup cewek-cewek seksi untuk sebuah pemotretan portrait di tempat-tempat yang menarik seperti resort, villa, dan sejenisnya. Jadi yang akan saya tunjukkan kali ini adalah real client yang saya foto di Bali. Tempatnya namanya Suluban Cliff. Jadi kita harus naik motor terus ke area Uluwatu, terus naik sampai kadang-kadang areanya tuh blank spot gitu. Kalau misalnya, karena villanya sangat terpencil ya, pada waktu itu namanya Suluban Cliff, jadi dia benar-benar ada di sebuah cliff atau tebing. Nah, yang pertama ini saya sampaikan dulu kasusnya ya, bahwa ini ada 6 klien, semua perempuan asalnya dari Bandung sama Jakarta, yang kemudian telepon saya untuk memotret sebuah portrait pertemanan mereka. Dari 6 ini ada 3 orang yang keluarga, jadi kakak beradik. Jadi keluarga mereka itu 3 orang cewek semua. Maka kalau misalnya teman-teman sampai ada pemotretan seperti ini, maka tips pertama yang saya sarankan kepada teman-teman untuk dilakukan adalah menyarankan bawa 2-3 kostum yang berbeda. Jadi harus totally different. Karena kostum itu akan memberikan sebuah impression atau sebuah tampilan yang sangat menarik, terutama ketika setting lokasi teman-teman ada di resort bintang 5, ada di villa-villa eksklusif, private villa, dan sejenisnya. Tips kedua, tanyakan tentang makeup, hairdo, dan makeup. Ini adalah satu rangkaian persiapan yang sebaiknya dilakukan. Kalau misalnya fotonya itu adalah anak-anak masih muda, biasanya mereka akan mampu untuk touch up mereka sendiri. Cuman kalau mereka sangat mau eksklusif dan nggak mau repot, biasanya mereka akan membawa profesional makeup artist dalam sebuah sesi pemotretan tersebut. Cuman ada ataupun tidak, saya tetap menyarankan teman-teman untuk menanyakan masalah makeup. Ini yang kedua, artinya tanyain aja makeupnya gimana gitu. Karena dalam sebuah sesi pemotretan itu di makeup sama nggak itu beda banget. Makanya ketika memotret portrait itu ya, kalau yang saya bisa saranin paling nggak ada foundation di muka. Karena kalau nggak pakai foundation nanti dia, kalau keringetan dia kemudian mengkilap, kalau enggak dia jadinya pucat. Jadi tidak perlu makeup yang ekstrim atau benar-benar makeup kayak mau fashion photoshoot, nggak usah. Ini yang penting hanya untuk touch up area muka, jadi makeupnya sangat tipis, sangat sederhana. Lalu yang ketiga yang bisa ditanyakan adalah lokasi. Jadi saya pernah share di video mungkin udah sebulan 2 bulan yang lalu bahwa saya ini termasuk salah satu fotografer yang tidak terlalu expert menggunakan lighting studio. Jadi saya akhirnya jarang sekali memotret untuk keperluan studio. Dengan begitu hampir semua pemotretan saya bersifat outdoor. Dari situ saya tanyakan, waktu itu namanya Irina, Rin, rencana pemotretan di mana gitu? Di Bali, Bim. Di Bali, oke. Di areanya di daerah mana? Kamu mau di Nusa Dua, di Kuta, di mana gitu? Oh, aku di daerah Uluwatu. Oke. Udah booking villa belum? Pada waktu itu belum. Dia bilang, belum booking, Bim gitu. Oh, oke. Oke, intinya aku available, Rin. Jadi nanti tolong sampein ke aku mungkin ya paling nggak seminggu sebelum pemotretan udah harus ada lokasinya biar aku juga bisa ngatur transportasi ke sana. Nah, akhirnya seminggu sebelumnya dia hubungin saya lagi bahwa itu proses sudah DP ya. Jadi ketika mau pemotretan itu udah harus down payment. Kemudian dia bilang, Bim, confirm ya, villanya di Suluban Cliff. Nanti kamu bisa ke Uluwatu, kamu butuh transport atau enggak gitu. Saya biasanya kalau di Bali saya seneng ngebolang sendiri-sendiri. Jadi saya bisa naik motor, saya bisa naik mobil. Pokoknya iya ngebolang aja lah. Akhirnya saya ke Uluwatu. Jadi pastikan yang ketiga adalah teman-teman menanyakan tentang lokasi. Masuk ke tips keempat ini, saya menyarankan teman-teman untuk memotret satu persatu. Karena tadi kan saya bilang kasusnya ini ada 6 orang perempuan. Dari situ tips keempat yang saya sarankan adalah
6 orangnya itu difoto personal dulu. Jadi ceritanya kontrak saya pemotretan ini adalah 3 jam. Jadi saya kalau memotret itu sistemnya adalah hour base atau berdasarkan jam. Jadi ini 3 jam, 6 jam, 8 jam, 12 jam. Itu sudah familiar untuk kita pemotretan di luar negeri maupun di kota-kota yang international destination seperti Bali, Lombok, Labuan Bajo. Jadi dengan begitu saya sarankan tips berikutnya adalah teman-teman motret itu 6 orang, misalnya kliennya 5 ya, 5-nya difoto satu-satu dulu. Jadi personal photoshoot dulu. Seperti teman-teman lihat foto berikut ya. Ini foto pertama, ini fotonya kalau nggak salah namanya Ana. Jadi ini adalah 3 bersaudara, ini salah satunya. Nah ini saya foto di, kalau teman-teman lihat ada kayak pilar-pilar aluminium, itu sebenarnya adalah kayak semacam tiang payung untuk kita berjemur gitu. Nah itu ada beberapa, kemudian saya atur angle-nya sehingga si Ana ini bisa berdiri di belakang pilar-pilar tersebut. Lalu yang kedua fotonya yang ini namanya Sinta. Dia hire saya sampai 2 kali ya, waktu itu di Sulu Cliff sama di Nusa Dua Westin Resort. Nah si Sinta ini saya suruh berdiri di sebuah railing pagar, kemudian tangannya dia memegang, satu tangan kirinya memegang ke pagar, tangan kanannya ada di bawah, kemudian dia tidak saya minta untuk melihat saya, jadi lihat saja ke arah background tebingnya. Lalu yang berikutnya klien saya ini namanya Susan, jadi dia saudaraan sama yang pertama tadi. Ini saya suruh berjalan di satu teras di depan villanya dia. Jadi Sulu Cliff itu kalau nggak salah ada 4-5 private room ya. Nah itu di depannya itu biasanya kan ada teras tuh. Saya suruh jalan dia dari ujung sana sampai ke ujung sini, kemudian saya foto. Ini lensanya pada waktu itu menggunakan lensa 70-200, jadi f2,8. Saya sangat nyaman dengan menggunakan lensa tersebut. Jadi saya suruh jalan dia, pelan-pelan, terus ke arah saya, terus nanti dia balik. Oke, Susan, turn around. Turn around, dia balik ke sana, saya foto menghadap, membelakangi saya. Jadi biasanya saya ulangin sekitar 1-2 kali sesi. Foto berikutnya, nah ini yang namanya Irina. Orangnya sangat menyenangkan, sangat cantik, easy going, komunikasinya sangat bagus. Jadi ketika tektokan sama saya di telepon sangat menyenangkan. Jadi Irina pun saya foto personal. Dia kalau nggak salah sama teman-temannya bawa berapa ya, 5 wardrobe kalau nggak salah. Saya saranin 2 atau 3 dibawa 5. Nggak usah Bim, aku bawa 5 gitu. Oke, let's do it, saya bilang gitu. Dah, kalau udah foto personalnya, kemudian tips berikutnya yang saya sarankan adalah tanyain, ada keluarga nggak di sini? Artinya dari 6 orang ini ada yang satu keluarga nggak? Ternyata ada. Jadi ada Irina, Ana, sama Susan ini adalah mereka tuh kakak beradik. Jadi kalau lagi pemotretan mereka sampai beranteman gitu. Jadi foto yang ini teman-teman lihat, ini adalah foto mereka. Saya suruh jadi gini, kalian bertiga saya foto ya karena kalian adalah satu keluarga. Jadi silahkan ngomong ngasal aja, tapi jangan menghadap ke saya bilang begitu. Memang ada juga sequel foto mereka yang menghadap ke saya juga ada, cuman biasanya saya lebih senang membuat mereka berinteraksi sama lain, jadi fotonya kayak semacam candid. Tips berikutnya, tips ke-6 yang saya sarankan adalah foto semuanya. Jadi kliennya berapa? 3 ya, 3 orang foto semuanya. Kliennya kontak saya adalah 6, maka saya foto semuanya. Seperti yang saya akan perlihatkan berikut, mereka ini saya foto di sebuah di depan bangunan utamanya. Jadi ada bangunan utama biasanya untuk pantry, untuk ada toilet, ada segala macam, untuk umum lah intinya, bahwa saya juga makan siang bersama di situ. Nah itu di depannya ada semacam kayak teras, itu mereka saya suruh loncat. Oke, hitungan ketiga ya, loncat ya, 1, 2, 3 jebret, mereka loncat, kemudian saya foto. Sekedar tips, kalau untuk loncat di siang hari bolong ini panasnya setengah mati, jadi hanya ISO 100 sudah cukup. Biasanya saya atur speed di 100 ya, paling nggak antara 100. Kalau di bawah itu kayaknya masih kayak kurang freezing, karena saya juga pengen memastikan diafragmanya harus kecil. Jadi saya di sini diafragmanya pakai 8 atau 11 antara itu, biar ujung kanan sampai ujung kiri semuanya sharp. Kalau teman-teman lihat ini, mereka benar-benar kayak freezing ya, ada yang masih agak ke bawah, ada yang ke atas, itu wajar ya. Jadi biasanya saya ambil antara 3-5 kali jam, akhirnya saya ambil yang terbaik untuk saya masukin ke albumnya mereka. Foto barengan berikutnya yang saya ambil adalah ini di Infinity Pool. Jadi Infinity Pool itu sebenarnya adalah sebuah konsep kolam renang yang ketika kita melihat itu garis batasnya langsung kayak
antara kolam renang, air kolam renang dengan lautnya atau dengan danaunya itu tuh kayak satu garis. Nah, infinity pool itu sebenarnya kalau di dunia arsitektur adalah sebuah tren kekinian ketika kita membangun villa, resort, hotel bintang 5 itu infinity pool. Jadi nanti di villa saya yang keempat, insya Allah di daerah Cangkringan, Jogja itu nanti saya akan kasih pool. Ini pertama kalinya saya akan bangun villa dengan infinity pool. Nanti di sana saya akan kasih infinity pool juga. Nah, ini saya posekan mereka untuk duduk di bawah kayak semacam bed atau bench untuk berjemur. Kemudian kakinya ada yang mungkin bisa celupin ke kolam renang, boleh, bisa duduk bersimpuh juga boleh. Ini 6 orang saya suruh berpose secara natural, kemudian saya foto. Posenya nggak ada yang ngelihat saya, jadi kembali lagi saya minta mereka untuk saling berinteraksi. Terserah ada yang mau ngomongin gosip, apapun terserah, pokoknya jangan lihat ke saya. 1, 2, 3, cekrek, saya ambil. Foto yang berikutnya, ini ada di bench tadi juga. Jadi saya minta mereka ganti kostum. Kostumnya kebetulan bagus sekali, berwarna-warni, jadi ada yang kuning, ada yang merah, ada yang macam-macam. Kemudian saya posekan mereka, ada yang duduk, ada yang berdiri biar lebih dinamis. Kemudian saya foto mereka. Oke, sekarang yang tadi kan udah saling berinteraksi nih, sekarang saya minta kalian semua menghadap ke saya. Nanti saya akan foto. Oke, 1, 2, 3, krek. Jadi fotonya kayak begini. Tips ketujuh, tips terakhir, tips paling penting yang bisa saya sarankan kepada teman-teman semua adalah komunikasi. Jadi fotografer itu kita tuh sebenarnya masuk ke dalam ranah seorang entertainer. Jadi bukan kebetulan sekali pekerjaan teknikal kita adalah mendokumentasikan atau mengcapture sebuah momen. Tapi intinya kita tuh adalah seorang penghibur. Jadi teman-teman yang mau head to head nih dengan klien yang kliennya manusia ya. Beda kalau kita motret Shutterstock kan bendanya kadang-kadang benda mati, seringnya benda mati. Kalau yang berinteraksi seperti ini, wedding, kemudian portrait tour, itu saya sangat menyarankan teman-teman untuk bisa belajar komunikasi, belajar ngomong. Tipsnya gampang kok. Pertama harus eye contact dulu. Setelah eye contact, belajar ngomong, tanyain. Jadi ketika mau motret tuh jangan langsung, mari mbak motret dulu. Enggak, jangan seperti itu teman-teman. Teman-teman ngomong dulu, halo nama saya Bima, salam kenal dulu. Misalnya bisa salaman, berjabat tangan dulu. Kemudian tanyakan asalnya dari mana, kemudian tanyakan juga hobinya apa. Jadi biasanya kalau saya mau motret portrait, terutama untuk yang sosialitas seperti ini, misalnya mereka hire saya pada waktu ini kan mereka hire saya jam 1 siang. Nah, ketika jam 1 siang ini panas nih. Ini kalau udah di professional job ini udah nggak ada excuse. Jam 1 siang motret harus tetap jadi bagus. Jadi jangan jam 1 siang jelek, nggak bisa. Karena mereka paginya udah liburan, jadi mereka staycation di sini. Nah, setelah itu kalau sudah, saya berinteraksi dulu. Berinteraksi itu yang akan saya sarankan di sini adalah semacam dalam tanda kutip pemanasan. Itu tadi, kamu asalnya dari mana? Hobinya apa? Terus ini ngapain aja ke sini? Terus abis itu berapa lama di Bali gitu? Wah, abis ini mau kemana lagi gitu? Dengan berinteraksi seperti itu, kita yang orang baru, fotografer dengan mereka yang orang baru sebagai klien kita nanti akan berbaur, akan blending, akan menyatu. Dengan begitu mereka akan mulai manggil saya dengan nama, saya juga akan memanggil mereka dengan nama. Jujur, saya itu rada susah menghafalkan nama. Jadi ketika saya bilang namanya siapa, itu karena saya penting sekali. Karena ketika kita mengarahkan model, tadi di tips pertama, tips awal-awal kan saya bilang foto dulu nih, satu-satu. Karena kalau misalnya kita manggilnya Mbak Mas, atau Ci, Koko, Cici gitu, itu kurang personal. Jadi saya menyarankan teman-teman untuk menghafal namanya. Walaupun saya juga susah menghafal, cuman berjuang sebisa mungkin untuk menghafal namanya, kemudian eye contact. Jadi ketika saya bilang, misalnya tadi kan konteksnya namanya Susan ya, saya suruh jalan di Selasar, saya bilang, Susan, oke, sekarang kamu di sana, kemudian saya akan foto dari sebelah sini, Susan jalan ya, pelan-pelan aja, matanya tetap ke saya, kemudian saya akan foto, nanti saya akan ganti scene berikutnya. Siap ya? Oke, 1, 2, 3, cekrek, saya foto seperti itu. Jadinya fotonya adalah seperti di samping ini. Ini tidak akan terjadi ketika komunikasinya kita jelek dan teman-teman merasa seperti kayak kastanya berada di bawah mereka, itu nggak boleh. Kita mesti berada di dalam posisi level yang sama sehingga kita merasa seperti sama dengan mereka. Kita bisa berbaur dengan mereka, kita bisa blending dengan mereka. Di dalam ebook Portrait from the Heart ini ada ebook terbaru saya. Ebook ini adalah mengajarkan tentang bagaimana kita memotret portrait, baik itu untuk bayi, keluarga, pertemanan, sosialita, bahkan seorang public figure ketika mereka sedang liburan ya. Jadi saya bukan mengajarkan yang tentang formal-formal, tapi ini adalah satu lini bisnis di luar wedding fotografi yang menghidupi saya juga. Sehingga kalau misalnya lagi off-season wedding nih, akhirnya saya memotret portrait.
Nah, di ebook ini saya ajarin semua sharingnya tentang bagaimana membaca lightingnya, kemudian peralatannya harus apa, gimana cara komunikasinya, kemudian ketika mau di luar kota seperti apa. Saya di Jogja, kliennya di Bali, kemudian saya di Jogja, kliennya tiba-tiba mintanya ke Hong Kong. Itu semuanya saya sharingin di sini. Dari sini saya berharap teman-teman bisa mulai memperluas wawasannya, memperluas segmentasi marketnya. Ketika teman-teman motret Shutterstock, ayo lah gitu. Teman-teman ketika memotret wedding, ayo. Tapi ada juga misalnya teman-teman lagi nggak ada job wedding, tapi teman-teman juga bisa melayani sebuah pemotretan portrait seperti yang saya lakukan ini. Ini fun loh teman-teman, karena saya sungguh merasa bahwa portrait ini kayak semacam refreshing, tapi refreshingnya juga dibayar, karena motret wedding setiap minggu, setiap bulan gitu kadang-kadang kan bosen, karena rutinitas wedding kan juga kayak begitu kan, blessing, seremoni, party, kemudian kalau di tradisional mungkin ada kayak siraman dan segala macam, cuma prosesi itu menjadi sangat membosankan. Tapi ketika teman-teman membuka layanan untuk foto portrait, ini menyenangkan, karena ya namanya juga foto portrait ya, kita tuh kayak sedang liburan, karena kita di hire mereka memang memotretnya liburan, jadi kita makan juga bareng sama mereka, barbecue bareng sama mereka, mereka party juga, kita juga bisa berbaur. Dengan begitu, pulang dari motret portrait ini, satu, dapat uang, yang kedua, rasanya fun. Nah, teman-teman bisa download ebook Portrait from the Heart di bawah, link description-nya ada di, link downloadnya juga ada di link description di bawah. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat buat teman-teman membuka segmentasi market yang baru. Enjoy ya teman-teman, ini serius, ini fun banget yang namanya portrait ini, karena itu semuanya saya jelasin di ebook Portrait from the Heart. Terima kasih sekali lagi teman-teman sudah nonton video ini sampai habis. Nama saya Bima Aditya, subscribe di channel ini, saya akan sharing tentang fotografi jam 5 pagi setiap hari. Stay tune teman-teman, subscribe, kita ketemu di video berikutnya.